Iq'a. Iq'a itu bentuk duduk dalam sholat antara dua sujud. Jadi ada istilah duduk antara dua sujud itu disebut dengan duduk Iq'a. Nah, duduk Iq'a ini ada yang sunnah, ada yang dilarang. Jadi ada dua bentuk Iq'a. Ada Iq'a yang dilarang, ada Iq'a yang sunnah. Ini jarang ada yang paham, jarang ada yang tahu. Dan kalian alhamdulillah tahu sekarang. Kan begini, pada dasarnya bentuk duduk dalam sholat itu ada berapa macam? Pada dasarnya bentuk duduk dalam sholat itu ada dua macam. Ada iftiros, ada tawarruk. Apa itu iftiros? Iftiros dari asal kata parosa. Parosa artinya yang dihamparkan atau menghamparkan. Makanya kenapa tempat tidur disebut firos bahasa Arabnya, karena terhampar gitu. Nah, duduk iftiros ini biasa dilakukan di tasyahud awal kan ya, atau duduk antara dua sujud. Ini pada asalnya itu. Apa itu cara duduk iftiros? Yaitu dengan menghamparkan kaki kiri, kemudian diduduki kan telapak kaki kiri itu, dan menancapkan kaki yang kanan. Nah, itu cara duduk itu disebut duduk iftiros. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari Ustaz Asep di saat ulangan atau dari Ustaz Alifiyah, apa itu duduk iftiros? Duduk iftiros adalah yaitu menghamparkan kaki kiri, menghamparkan telapak kaki kiri. Jadi kan iftiros dihamparkan, dihamparkan telapak kaki kiri, kemudian diduduki dan menancapkan telapak kaki yang kanan. Itu disebut iftiros. Ini biasanya dilakukannya di tasyahud awal atau di duduk antara dua sujud. Paham? Ya. Apa namanya? Iftiros. Dari asal kata apa? Parosa. Apa arti parosa itu? Menghamparkan. Karena dalam bahasa Al-Quran itu Allah menjadikan bumi sebagai hamparan. Gimana bahasa Al-Quran itu? Firosan. Gimana ayatnya? Alladzi ja'ala lakumul arda firosan. Dan Allah telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Kenapa disebut hamparan? Karena ketika kita ada di bumi, maka terlihat bumi itu menghampar. Bukan dilihat dari atas bumi itu seperti hamparan. Kan ada teori bahwa bumi itu adalah datar, katanya bukan bulat. Itu teori yang salah. Bumi itu bulat. Cuman nampak kalau kita ada di bumi sendiri terlihat datar. Kasur pun dalam bahasa Arab disebut firos. Kenapa? Karena hampar. Maka kalau disebut duduk iftiros adalah duduk dengan menghamparkan telapak kaki kiri, diduduki oleh pantat kita, kemudian telapak kaki kanan ditancapkan dengan jari-jari kaki yang dilipat menghadap ke arah kiblat. Nah, ini duduk iftiros namanya. Duduk yang kedua, duduk tawarruk. Tawarruk. Apa itu cara duduk tawarruk? Yaitu cara duduk kalau kita tahiyat akhir. Bagaimana bentuknya duduk tawarruk itu? Dengan memasukkan telapak kaki yang kiri dan kita duduk di atas lantai, telapak kaki kanan kita ditancapkan. Jadi duduk tawarruk itu apa? Duduk di saat kita tasyahud akhir. Duduk di saat tasyahud akhir. Prakteknya gimana? Yaitu dengan memasukkan telapak kaki yang kiri, kita duduk di atas lantai dengan pantat kita. Jadi tidak menduduki telapak kaki, tapi duduk di atas pantat kita. Kemudian
kaki kiri kaki kanan ditancapkan dengan jari kaki diharapkan ke arah kiblat. Paham seperti itu? Kebayang maksudnya? Nah, biasalah kalau disebut duduk tahiyat akhir. Nah, istilahnya duduk tawarruk. Jadi satu duduk apa? Yang kedua duduk di duduk antara dua sujud, selain ada duduk iftiros, ada juga yang disebut dengan duduk iqa'ah. Duduk iqa'ah. Dan ini hanya berlaku di duduk antara dua sujud. Duduk iqa'ah. Pernah dengar duduk iqa'ah? Nah, dan ini duduk iqa'ah ini tadi disebutkan ada duduk iqa'ah yang sunnah, artinya yang dibolehkan dan dibenarkan. Ada duduk iqa'ah yang terlarang dalam sholat itu. Nah, dalam bahasa hadis, duduk iqa'ah yang terlarang disebut duduknya seperti duduk syaitan. Jadi dalam bahasa hadis, duduk iqa'ah yang terlarang disebut cara duduknya syaitan atau cara duduknya seekor anjing. Ini harus tahu supaya kita tidak salah, karena ada orang yang sholat tapi kalau tidak pakai ilmu, ada yang melaksanakan duduknya malah duduknya itu jadi terlarang karena menyerupai duduknya syaitan atau duduknya seekor anjing. Bagaimana duduk iqa'ah yang sunnah? Duduk iqa'ah secara bahasa, iqa'ah itu sendiri adalah duduk di atas kedua tumit yang ditancapkan. Duduk iqa'ah yang sunnah adalah dengan duduk di atas kedua tumit yang ditancapkan, yang diberdirikan. Sekali lagi, ini hanya berlaku di duduk antara dua sujud. Jadi kalau pas kalian memilih pendapat duduk istirahat, itu nggak ada duduk iqa'ah. Duduk istirahat ya kalau mau ya duduk harus seperti duduk iftiros, duduk antara dua sujud yang biasa duduk tahiyat awal. Tapi kalau duduk antara dua sujud, Rasulullah SAW, jadi hukumnya gini, hukumnya Rasulullah SAW terkadang melakukan. Jadi tidak rutin dilakukan. Yang paling sering dilakukan Rasul kalau duduk antara dua sujud apa? Duduk iftiros, itu yang sering. Tapi terkadang Rasul melakukan duduk iqa'ah. Malah Imam Asy-Syafi'i dalam pendapatnya mengatakan sunnah duduk iqa'ah itu. Cuma sekarang yang jadi masalah, apa duduk iqa'ah itu tadi? Duduk di atas kedua tumit yang bisa kebayang tidak maksudnya? Coba seperti apa? Jangan coba lihat makhluk iqa'ah. Nah, coba sambil ini ada jemaah yang minta tahu juga. Sok Jan di depan Jan, sini Jan, di sini. Nah ini bentuk duduk iqa'ah. Duduk iqa'ah yaitu dengan duduk di atas kedua tumit yang ditancapkan. Mudah-mudahan kelihatan. Kelihatan nggak? Bentar berdiri. Nah ini. Jadi kelihatan? Kelihatan ya? Nah, sok angkat dulu. Nah, ini tumit diberdirikan, si telapak kaki dirapat di hadapan ke arah kiblat, kemudian duduk. Nah, ini yang disebut dengan duduk iqa'ah yang sunnah. Ini kelihatan perempuan? Enggak? Kalau mau kelihatan berarti jangan pindah sebelah sini jangan. Nah, ini. Hep, di sana aja udah. Nah, ini bentuk duduk iqa'ah itu. Kelihatan? Nah, jadi duduk cara seperti ini dalam sholat dibolehkan, tapi jangan dikerjakan sering, tapi sesekali boleh. Dan hanya dilakukan ketika duduk antara dua sujud. Nah, kemudian ada duduk iqa'ah yang dilarang, yaitu duduk yang disebut dengan duduknya setan. Uqbatus syayatin, kan tadi di hadisnya gimana kalimatnya?
Wa kana yanha rukbati syayatin. Duduknya seperti duduknya setan atau duduk seekor anjing. Bagaimana cara duduknya yang disebut duduk setan itu? Yaitu dengan duduk di atas pantat dengan kaki dibuka dua-duanya. Buka. Nah, ini. Duduk cara seperti ini di dalam sholat. Ini terlarang. Apalagi kalau sekalipun ini ditancapkan, misalnya coba ditancapkan. Ini yang badannya berat, susah nih. Nah, coba lagi, nggak apa-apa. Tahan yang kuat. Nah, ini duduk di atas pantat, kemudian si telapak kaki dibuka. Ini cara duduk yang disebut dengan duduk setan atau ukbati syayatin, atau dalam hadis lain disebut duduknya seperti seekor anjing. Kelihatan? Lagi. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan duduk seperti setan itu yaitu dengan duduk, berdiri. Nah, kemudian ini dibuka dua-duanya dibuka, duduk, angkat, lutut diangkat, duduk ke bawah. Nah, tangan di sini. Nah, cara duduk seperti ini termasuk duduk. Pengertian ulama lain mengatakan inilah yang dimaksud dengan ukbati syayatin itu. Tangan dibawa di samping, kemudian ini diangkat, lutut diangkat dan duduk di atas pantat. Ini kan kata Rasul ini seperti duduknya seekor anjing. Ini duduknya setan dan ini yang dilarang. Jadi tadi ada duduk ik'ak yang sunnah, ada duduk ik'ak yang dilarang, yaitu duduknya seperti seekor anjing atau binatang setan. Paham? Dah, ya. Yuk, balik lagi ke materi. Nah.